baru sebesar atau seberat 6.500 ton dari Amerika Serikat. Dua kapal kargo bersandar di pelabuhan Ashdod dan Haifa, Israel dalam 24 jam terakhir. Selain itu, truk-truk militer, kendaraan tempur lapis baja ringan atau JLTV, dan peralatan militer lainnya dengan berat sekitar 6.500 ton juga dilaporkan telah tiba di pelabuhan Israel. Sementara beberapa pesawat kargo dengan membawa ribuan amunisi untuk perang udara dan darat juga telah tiba di Bandara Tel Aviv. Ya, serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah Teheran, Iran. Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya, serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel, menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Ya, Israel kembali hancurkan situs bersejarah di selatan Lebanon. Sebuah biara yang dihuni para biarawati dan sekolah agama di Yaron, selatan Lebanon, dibuldoser Israel. Sebuah video amatir merekam penghancuran situs bersejarah bagi umat Kristen di selatan Lebanon. Sekolah agama sekaligus biara yang dihuni biarawati ini dihancurkan tentara Israel dengan menggunakan buldoser. Tindakan Israel ini pun mendapatkan kecaman keras dari komunitas Kristen setempat. Sebuah tank hancur usai pejuang Hizbullah mengerahkan puluhan drone-nya. Inilah detik-detik saat FPV drone pejuang Hizbullah berhasil menghantam tank Merkava 4 milik Zionis Israel. Meski telah dilengkapi alat penangkal drone, tank IDF berhasil dihancurkan pejuang Hizbullah. Pejuang Hizbullah melengkapi drone dengan peledak anti-tank PG-7 asal Rusia. Pejuang Hizbullah mengumumkan operasi melawan penjajah Israel di selatan Lebanon pada hari Jumat. Aksi ini merupakan balasan dari pelanggaran perjanjian perdamaian yang dilakukan Zionis Israel yang terus menggelar serangan udara dan menghancurkan rumah di desa-desa di Lebanon Selatan. Operasi Hizbullah mencakup wilayah Al-Bayada, Bin Jebel, dan Houla. Sebuah drone Hizbullah yang membawa bahan peledak menghantam sebuah kendaraan penjajah Israel di Misgaf Am.
Dua tim damkar dari stasiun Galil Golan dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap sebuah kendaraan di wilayah Misgaf Am Jumat siang. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. IDF melaporkan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden ini. Israel meledakkan terowongan bawah tanah di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan untuk menyerang basis pejuang Hizbullah. Ledakan ini terjadi di Mazrat Biut El Sayed di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Suara ledakan tampak menggema disertai kepulan asap tebal. Akibat ledakan, terowongan bawah tanah yang dibangun Hizbullah dilaporkan luluh lantak. Belum dikonfirmasi kapan ledakan ini terjadi, namun dipastikan ledakan dilakukan pasukan Israel untuk melemahkan pasukan Hizbullah. Belum ada informasi terkait jumlah korban jiwa. Sejak 2 Maret, Israel tak henti menyerang balik Lebanon. Serangan dilakukan sebagai balasan setelah pasukan Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah, menyebabkan 12 tentara Israel terluka. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi ancaman terbesar militer Israel. Hizbullah melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone, termasuk penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah. Dalam rangkaian operasi yang berlangsung Kamis, Hizbullah tidak hanya menyerang tank di darat, namun juga berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Sebuah drone FPV bermuatan peledak menghantam pangkalan militer Israel dengan telak di Shomerah. Drone tersebut menghantam kendaraan lapis baja hingga terbakar hebat. Hizbullah menargetkan 2 tank Merkava menggunakan 2 drone serang dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Militer Israel mengakui 12 tentara mereka terluka akibat insiden ini. Hizbullah juga menyerang kerumunan tentara Israel di pos militer Balat yang baru didirikan di Lebanon Selatan dengan sejumlah drone serang. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi tantangan operasional terbesar. Militer Israel mengakui mereka kekurangan penangkal yang efektif terhadap ancaman yang terus berevolusi ini. Israel mengalami kerugian besar akibat serangan drone Hizbullah. Kekuatan pasukan Israel makin terdesak oleh Hizbullah. Meski gencatan senjata Israel-Lebanon masih diterapkan, bukti lapangan menunjukkan perjanjian tersebut terus dilanggar berulang kali oleh pasukan Israel. Gelombang serangan Israel berfokus pada penghancuran total rumah-rumah di desa-desa di Lebanon. Pemirsa, suasana duka menyelimuti pemakaman 3 petugas penyelamat di Tyre, Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel. Perdana Menteri Lebanon mengecam serangan tersebut sebagai kejahatan perang terang-terangan. Warga di kota Tyre, Lebanon menggelar prosesi pemakaman bagi 3 anggota tim pertahanan sipil Lebanon yang gugur dalam serangan udara oleh Israel. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman ketiga petugas penyelamat. Ratusan warga menghadiri prosesi pemakaman sebagai tanda penghormatan terakhir. Diketahui ketiganya menjadi korban dalam rentetan serangan di kota Majdal Zun saat tengah mengevakuasi korban luka dari serangan sebelumnya. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut para petugas sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan kedua sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebut serangan terhadap petugas penyelamat sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan mengecamnya sebagai kejahatan perang terang-terangan. Sementara itu, otoritas setempat melaporkan total 9 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk 3 petugas penyelamat. Sejak eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel kembali memanas sejak awal Maret, lebih dari 2.500 orang dilaporkan tewas, termasuk tenaga medis, petugas penyelamat, hingga perempuan dan anak-anak.
Militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Serangan bom fosfor yang diduga dilancarkan Israel terekam kamera video amatir warga. Serangan targetkan kawasan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Namun belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar parah terhadap korbannya. Penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional dan kelompok HAM seperti Human Rights Watch. Kepulan asap tebal membubung tinggi di atas kota Haboch di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. 6 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Rekaman video menunjukkan ambulans menuju pintu masuk darurat Rumah Sakit Al-Najda Al-Shabia. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pesawat Israel melancarkan serangkaian serangan udara hebat kurang dari 1 jam setelah tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret meningkat menjadi 2.618 dan 8.094 orang terluka. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.